Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 43. Jari kelingking dalam sapu tangan. Si bungsu tak mengerti apa yang akan diperbuat pimpinan Yakuza ini. Dan tiba-tiba sekali, tangan Tokugawa bergerak cepat. Samurai di tangan kanannya memutus kelingking kirinya. Kelingking yang putus itu dia bungkus dengan kain putih. Dan tangan kirinya segera dibalut dan diberi obat oleh pelayannya. Tokugawa mengambil kelingkingnya yang telah putus yang terbungkus kain putih itu. Dia berjalan menghampiri si bungsu. Si bungsu benar-benar kaget. Dia tak mengerti bahwa yang dilakukan Tokugawa sebentar ini adalah sumpah seorang samurai. Dalam hal-hal yang muskil, bila seorang samurai sejati bersumpah, sebagai tanda bahwa sumpahnya itu takkan pernah dimungkiri, maka mereka memotong kelingking. Dan ke-20 pimpinan Yakuza di Tokyo yang hadir itu menjadi maklum bahwa sumpah Tokugawa terhadap anak muda ini untuk tidak mengganggu keluarga Hanako adalah sumpah yang tak boleh siapapun melanggarnya. Dengan pemotongan kelingking itu, maka Hanako dan saudara-saudaranya sepenuhnya berada di bawah lindungan Tokugawa. Siapapun yang mengganggu, tak peduli dia anggota Yakuza atau tentara Amerika sekalipun, maka Tokugawa akan tegak di depan sekali membelanya. Ini bahagian tubuhku, kuberikan padamu sebagai bukti bahwa janjiku adalah janji samurai. Siapapun yang mengganggu Hanako dan saudaranya akan berhadapan denganku. Tokugawa mengulurkan kain putih yang berdarah itu. Si bungsu tertegun. Kaget, heran dan takjub bercampur baur di hatinya. Juga perasaan terharu. Jika aku mati sekalipun dalam pertarungan ini, saya takkan kecewa. Saya berterima kasih atas kebaikan hati Tokugawa bersedia melindungi Hanako dan saudara-saudaranya. Berkata begini, anak muda dari Gunung Sago di Minangkabau itu membungkuk dalam-dalam dan menerima kelingking yang telah putus itu. Dia memasukkannya ke kantong baju. Domo arigato gozaimasu, katanya sambil sekali membungkuk dalam-dalam. Tokugawa membalas membungkuk. Dan ketika mereka bertatapan, si bungsu melihat di sudut mata lelaki tua gagah kepala komplotan bandit itu berlinang air mata. Ada sesuatu yang membuat Tokugawa terharu atas sikap anak muda itu. Yaitu keinginannya untuk membela orang lain tanpa memperdulikan keselamatan dirinya. Orang yang dia bela itu adalah orang Jepang yang dianiaya oleh orang Jepang sendiri. Dan dia berani datang ke Jepang ke sarang harimau sendirian demi membela anak-anak Jepang yang teraniaya. Usahakan memikirkan, malah orang-orang Yakuza yang menyebar bencana dan kesulitan di tengah orang-orang Jepang yang jelas telah sengsara. Kini, ada orang lain, entah siapa dia, entah dari mana datangnya, yang mau mengorbankan nyawanya demi membela anak-anak yang tertindas itu. Inilah yang membuat Tokugawa terharu. Dia menitikkan air mata, sesuatu yang tak pernah dia lakukan selama hidupnya. Tokugawa lalu berbalik berjalan ke arah tempat dia tegak tadi. Nah, dengan apa engkau akan menantang Kawabata? Tanya Tokugawa. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya memiliki sebuah samurai dan mengetahui sedikit cara mempergunakannya. Saya dengar Yakuza mahir mempergunakan samurai. Maka saya berharap Kawabata mau memberi pelajaran pada saya dalam hal ini. Ucapan anak muda ini jelas merendahkan diri. Tapi hal itu justru mengundang rasa kaget dan kagum di hati Tokugawa dan seluruh pimpinan Yakuza Tokyo padanya. Seorang asing, anak muda yang berusia sekitar 28 tahun, menantang Kawabata yang kemahirannya bersamurai di antara anggota Yakuza Tokyo terkenal sangat tinggi. Tokugawa menoleh pada Kawabata. Kemudian terdengar suaranya berseru dingin. Sudah kukatakan beberapa kali pada kalian. Jangan mengganggu gadis Jepang. Jangan mengganggu anak-anak yatim.
Ternyata kalian tak menjalankan perintahku. Kawabata, engkau harus melayani tantangan anak muda ini. Kalau engkau mati, maka persoalan selesai di sana. Tapi kalau engkau menang dan tetap hidup, maka peradilan organisasi terhadap kesalahanmu seperti yang dilaporkan anak muda ini akan dilanjutkan. Bersiaplah. Tak ada yang bisa diperbuat Kawabata selain membungkuk dalam-dalam memberi hormat. Tokugawa adalah pimpinan Yakuza yang disegani di seluruh Jepang. Dia memang tidak pimpinan Yakuza tertinggi. Dia menduduki ranking kedua dalam urutan kepemimpinan Yakuza. Tapi meski di urutan kedua, Tokugawa adalah orang yang tak bisa dilewatkan begitu saja dalam organisasi. Dia memimpin Yakuza Tokyo. Dan kota ini adalah kota kedua di Jepang setelah Kyoto. Kini sejak Perang Dunia Kedua berakhir, maka Tokyo justru menjadi kota pertama di Jepang. Posisinya ini, ditambah dengan wibawa dan kemahirannya serta nama besar keluarga Tokugawa, membuat dia seorang yang amat disegani. Malah dalam pemilihan pimpinan pusat di musim semi yang akan datang, Tokugawa disebut-sebut sebagai calon pimpinan yang tangguh. Meski kerjanya memimpin komplotan bandit, namun Tokugawa orangnya sportif dan berbudi. Aturan organisasi dia jalankan dengan ketat. Tak sembarang anggota boleh membunuh atau memeras atau maling sesukanya. Ada aturan. Dan kalaupun ada anak buahnya yang melakukan semua hal itu, seperti Kawabata memperkosa Hanako, atau seperti Kawabata yang memeras di terowongan bawah tanah, maka itu adalah semacam ekses daripada ketidakdisiplinan pimpinan bawahannya seperti Kawabata. Untuk melawan Tokugawa, Amboy Mak minta ampunlah. Semua anggota Yakuza sangat kenal siapa Tokugawa ini. Namanya saja sudah Tokugawa. Suatu klan yang melahirkan jago-jago samurai di seluruh tanah Jepang. Suatu klan keluarga yang mula pertama memperkenalkan senjata tradisional Jepang itu kepada manusia ribuan tahun yang lalu. Dan Tokugawa ini termasuk seorang dari 4 atau 15 orang pemakai samurai tersohor di Jepang saat ini. Itulah kenapa sebabnya Kawabata atau dedengkot-dedengkot Yakuza lainnya tak berani membangkang terhadap putusan Tokugawa. Dan itu pula sebab kenapa Kawabata terpaksa harus melayani tantangan si bungsu. Meskipun sebenarnya dia ingin anak buahnya saja yang menyudahi si bungsu. Namun dia juga bersyukur bahwa dia yang diperintah untuk menghadapi anak muda asing ini. Dengan demikian dia bisa membalaskan sakit hatinya pada anak muda yang telah membunuh 5 anggotanya dan mencelakai seorang dengan memutus tangannya. Dia segera maju ke tengah rumah setelah menghormat pada Tokugawa. Yang lain pada membuat lingkaran di sekitar dinding. Bagian tengah rumah besar itu kini terluang. Kawabata membuat semacam acara tradisional di tengah ruangan. Kemudian seorang pembantunya mengantarkan padanya sebilah samurai. Samurai itu sebilah samurai panjang. Bergagang coklat seperti dari kulit kelas 1. Di pangkal gagangnya ada jumbai kuning keemasan. Sarungnya di ujung dan di pangkalnya dibalut ukiran kuning keemasan pula. Bukan kuning keemasan, balut sarung samurainya itu yaitu balut ujung dan pangkalnya memang terbuat dari loyang emas murni. Nah, anak muda bersiaplah. Tokugawa memperingatkan. Kawabata telah menghunus samurainya. Si bungsu sendiri memperhatikan upacara yang dibuat Kawabata tanpa berkedip, tanpa emosi dan tanpa ekspresi. Aneh, dia melihat segalanya sebagai sebuah hal yang lumrah. Sebagai sesuatu yang tak patut untuk diherankan apalagi untuk ditakuti. Bukankah dia sendiri yang datang dan menghendaki peristiwa ini? Dan Kawabata kini mulai melangkah perlahan. Merendah sambil memegang samurai dengan kedua tangannya. Langkah bergeser di lantai. Dan tiba-tiba si bungsu teringat pada perkelahiannya dengan Letnan Kolonel Akiyama di Bukit Tinggi dahulu. Langkah kaki Kawabata persis langkah Akiyama. Bergeser perlahan dengan kuda-kuda lebar.
Mata lurus menatap pada lawannya. Tangan kukuh memegang samurai. Tokugawa menatap dengan tenang pada kedua orang ini. Terutama perhatiannya tertuju pada si bungsu. Ke-19 orang pimpinan Yakuza daerah Tokyo dan sekitarnya itu juga memandang anak muda itu. Mereka mulai ragu. Apakah anak muda ini benar-benar pandai mempergunakan samurai atau memang benar-benar ingin belajar seperti yang dia katakan tadi? Kalau dia ingin belajar, maka pelajaran yang akan dia terima dari Kawabata sesungguhnya lah pelajaran yang paling akhir dan paling pahit, yaitu kehilangan kepala dan nyawa. Jarak mereka hanya tinggal sedepa setengah. Dalam jarak begini sebuah serangan kilat sudah bisa mematikan lawan. Kawabata sudah benar-benar dalam keadaan sempurna siaga. Tapi anak muda itu masih tegak dengan santai. Matanya saja yang nanap melihat Kawabata. Tapi selain matanya yang mirip mata elang itu, tak ada tanda-tanda bahwa dia akan bertempur. Kakinya masih terpentang lebar menghadap lurus ke depan. Tangan kirinya masih tergantung biasa memegang tongkat usangnya itu. Tangan kanannya masih tergantung lemah seperti tak bertenaga. Tubuhnya diam tak bergerak. Malah yang bermata tajam dapat melihat bahwa dia sebenarnya tak bernafas sejak Kawabata melangkah mendekatinya tadi. Dia telah menghirup nafas panjang perlahan, menahannya di rongga dada. Mengeluarkan sedikit. Kini menahannya penuh. Yang kaget bukan main melihat situasi ini adalah Tokugawa. Dia kaget luar biasa. Dia sudah bisa dengan pasti mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan ini. Pasti sudah. Dan dia ingin melihat kekalahan dan kemenangan itu berlangsung dengan pasti. Akan dia perhatikan setiap gerak kedua orang ini dengan cermat. Dan saat itulah Kawabata melakukan serangan yang amat cepat. Serangannya tertuju pada dua arah dengan 2 kali hayunan cepat. Yang pertama menghantam kaki yang tegak sejajar itu. Ada 2 kemungkinan. Kalau anak muda itu cepat maka dia akan melompat tinggi. Dan saat itulah Kawabata akan menyerang bahagian kepalanya. Yaitu di saat dia melompat tersebut. Ini adalah tipuan yang berbahaya. Dan Kawabata tersohor dengan serangan tipuannya ini di antara para samurai. Namun anak muda itu tak menggerakkan kakinya sedikit pun untuk melompat. Tahu-tahu samurai Kawabata membentur samurai si bungsu di bawah. Bunga api memercik. Kawabata melanjutkan serangannya yang kedua, membabat kepala. Serangannya bukan main cepat. Namun si bungsu adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi seorang samurai yang mahir karena nasib. Begitu tangan Kawabata membabat ke atas, kaki kanannya melangkah ke depan. Tubuhnya merendah dengan cepat dan samurainya memintas di bawah rusuk Kawabata. Crash! Kawabata tersurut. Kejadian itu amat cepat. Tak seorang pun yang melihat bagaimana anak muda itu menyerang. Mereka hanya melihat anak muda itu menjatuhkan dirinya di atas lutut kiri. Hanya itu. Dan tiba-tiba mereka berseru kaget, karena mereka melihat darah menetes ke lantai dari rusuk kanan Kawabata. Kawabata sendiri bukan main kagetnya. Dia menatap anak muda itu. Dan anak muda itu sudah tegak lagi seperti tadi dan samurainya entah sejak kapan sudah tersarung lagi dalam sarangnya. Dia tegak dengan tangan kiri memegang samurai dan tangan kanan kosong melompong. Mereka semua seperti berhenti bernafas tatkala Kawabata maju lagi. Darah terus mengalir dari lukanya yang cukup lebar. Tiba-tiba Kawabata memekik dan menyerang bertubi-tubi ke arah anak muda itu. Anak muda itu tiba-tiba berputar dan ketika berbalik, samurainya bekerja. 3 babatan di bahagian atas. Kawabata berusaha menangkis. 3 babatan di atas, di tengah dan di bawah. Kawabata berusaha menangkis dan mengelak. Benar-benar luar biasa. Kawabata yang tadi menyerang kini dipaksa untuk bertahan dan bergerak mundur.
Sebuah sabetan cepat ke tengah. Kawabata melompat 2 tindak ke belakang. Nafasnya terengah. Dan di ujung sana, si bungsu tegak seperti posisinya tadi. Persis. Tak berubah sedikit pun. Tegak dengan kaki terpentang, tangan kiri memegang samurai yang tersarung dalam sarungnya, dan tangan kanan kosong serta-merta menatap lurus ke depan. Peluh tidak hanya membasahi punggung Kawabata, tapi juga membasahi tubuh ke-19 anggota Yakuza yang lain. Mereka belum pernah melihat pertarungan samurai sehebat dan seaneh ini. Orang asing ini jelas bergerak tanpa mempergunakan kuda-kuda samurai. Tapi gerakannya hanya malaikat saja yang tahu betapa cepatnya. Dan di antara semua orang itu, hanya ada 3 orang yang tahu dengan persis bahwa sebenarnya Kawabata sudah sejak tadi harus mati. Tapi dia sengaja dipermainkan. Ketiga orang yang tahu dengan pasti itu adalah si bungsu yang sengaja mempermainkan Kawabata. Kemudian Tokugawa dan Kawabata sendiri. Si bungsu sudah dapat menaksir sampai di mana kecepatan orang ini. Karena itu dia ingin menghajarnya atas perbuatan yang dia lakukan atas diri Hanako. Sebenarnya dalam gebrakan pertama tadi, dia sudah bisa membunuh Kawabata. Tiba-tiba Kawabata menggeram dan maju lagi. Dan kali ini, si bungsu bergerak cepat. Ketika Kawabata maju, dia bergulungan di lantai. Lompat tupai. Kawabata menghindar ke kiri sambil membacok rendah. Namun anak muda itu melenting tegak tiba-tiba. Dan sret. Kimono Kawabata di bahagian punggung belah 2. Punggungnya tersingkap dan belah mengalirkan darah. Terdengar seruan tertahan dari para anggota pimpinan Yakuza itu. Tokugawa memandang tak berkedip. Bagaimana bisa seorang yang memegang samurai amat panjang bergulingan di lantai kemudian menyerang? Bergulingan dengan memegang samurai itu saja sudah suatu pekerjaan yang amat berbahaya. Salah-salah mata samurai itu bisa melukai muka atau perut ketika bergulingan. Gerak atau jurus seperti itu tak pernah dikenal oleh para samurai Jepang, bahkan nenek moyang Tokugawa sendiri pun. Kawabata menyerang lagi. Tapi 3 buah sabetan cepat menantinya. Pahanya terbusai. Tangannya yang memegang samurai putus hingga siku. Dan perutnya robek. Kawabata jatuh berlutut. Si bungsu tegak di depannya dengan samurai telah masuk ke sarungnya. Suasana benar-benar sepi. Di luar salju turun seperti kapas. Di dalam darah mengalir seperti keran yang terbuka sumbatnya. Ke-19 anggota Yakuza Tokyo yang ada dalam ruangan itu jadi pucat melihat kejadian tersebut. Andainya Tokugawa tak berjanji untuk melindungi Hanako, maka mereka sendiri pun kini takkan mau ambil resiko mengganggu gadis itu. Dengan anak muda yang kecepatan samurainya seperti iblis ini yang melindungi Hanako, siapa yang bakal berani mengganggu? Lebih baik cari kerjaan lain daripada mendekati orang begini, pikir mereka kecut. Bunuhlah saya, Kawabata berkata perlahan dengan suara yang melemah. Saya bukan pembunuh, si bungsu menjawab. Tetapi engkau telah membunuh 5 orang anak buah saya, Kawabata menyanggah. Kematian terlalu enak buatmu, Kawabata. Si bungsu berkata lagi. Tapi tiba-tiba ucapannya terhenti. Ada angin bersuit ke arahnya. Anak muda ini seorang yang memiliki indera yang sangat terlatih. Samurainya bekerja lagi dan membabat ke samping. Mata samurai itu beradu dengan sebuah benda tipis yang melayang amat cepat. Benda itu terpukul dan mental lalu menancap di loteng. Sebilah samurai pendek. Semua orang menoleh pada lelaki yang melemparkan samurai gelap itu. Dan dia adalah Tokugawa. Si bungsu juga menghadap padanya. Tokugawa tersenyum. Sempurna. Seorang samurai yang sempurna. Memiliki kecepatan dan ketajaman penglihatan. Memiliki ketajaman firasat. Engkau adalah seorang samurai yang sempurna yang pernah ditemui Tokugawa, anak muda.
Kecuali gerak kakimu yang tak bisa kami mengerti, maka engkau memang seorang hebat. Tokugawa berkata dengan nada jujur. Dan sementara itu, Kawabata terjatuh di lantai. Dia mengerang, mengelupur. Orang jadi ngeri melihat lelaki itu mengakhiri nyawanya. Sangat sakit dan menggenaskan. Tangan Tokugawa bergerak lagi. Kali ini sebilah samurai kecil, tak lebih dari sejengkal, melayang dari tangannya. Samurai itu menancap persis di jantung Kawabata. Kawabata mati saat itu. Berakhirlah penderitaannya. Gedung tua itu sepi. Tak ada yang bergerak. Si bungsu yang tegak dengan kaki terpentang dekat mayat Kawabata juga tegak diam. Ketika dia merasa sudah cukup, maka dia menarik nafas panjang. Dan bernafas biasa kembali. Sudah saatnya saya pergi. Terima kasih saya yang tak terhingga pada Tokugawa. Berkata begini dia membungkuk memberi hormat pada lelaki tua gagah itu. Lelaki itu membalas penghormatannya. Kemudian si bungsu melangkah keluar. Di luar angin dingin dan salju yang turun seperti kapas menyambutnya. Dia melangkah melintasi taman Shinjuku yang seperti lapangan kapas itu. Di rumah besar itu, Tokugawa dan 19 anggota pimpinan Yakuza lainnya menatap kepergiannya dengan diam. Dia sampai ke depan rumah ketika hari telah sore. Hanako berlari ke depan begitu dia muncul. Bungsu-san, kami khawatir engkau tak kembali. Saya sudah kembali bukan? Nah, bagaimana Kenji-san? Dia sudah agak baik. Kini tengah melatih diri. Yakuza suatu saat cepat atau lambat pasti datang lagi kemari. Dan Kenji-san tak mau engkau sendiri yang menghadapinya. Si bungsu masuk. Dia melihat Kenji tengah melatih tangan kanannya yang luka. Kenji terus melakukan gerakan-gerakan karate. Begitu dia melihat bungsu masuk, dia menghentikan latihannya. Kami khawatir engkau pergi terlalu lama bungsu-san. Negeri ini sangat buas terhadap orang-orang asing, bungsu tersenyum. Dia mengeluarkan bungkusan kain putih itu. Memberikannya pada Kenji yang menatapnya dengan heran. Apa ini bungsu-san? Bukalah. Hadiah untuk engkau dan Hanako. Kenji membuka kain itu. Dan tiba-tiba matanya terbelalak melihat kelingking yang putus itu. Hanako menjerit kecil. Sumpah samurai, Kenji yang mengetahui sumpah pemotongan kelingking itu bicara perlahan. Ya. Sumpah seorang samurai. Kelingking siapa ini? Tanya Kenji. Kelingking Tokugawa. Tokugawa, ya. Tokugawa keturunan pahlawan samurai itu. Dia salah seorang di antara mereka menjadi pimpinan Yakuza wilayah Tokyo. Kelingkingnya lah itu. Kenji dan Hanako tak mengerti. Lalu si bungsu menceritakan tentang perjanjian itu. Menceritakan sedikit tentang perkelahiannya dengan Kawabata. Menceritakan bahwa Kawabata telah mati. Dan menceritakan tentang janji Tokugawa. Hanako tak dapat menahan rasa harunya. Dia memeluk dan mencium si bungsu. Akan halnya Kenji beberapa kali berlutut memberi hormat dan mengucapkan terima kasih pada si bungsu. Bersambung ke episode 44.